Di orang soleh itu ciri pertamanya menjaga kesehatan fisiknya. Kalau makan yang dibutuhkan supaya sehat. Jadi cirinya itu bukan mengumpulkan keinginan, tapi kebutuhan. Badan butuh apa supaya sehat, dia konsumsi yang menyehatkan. Boleh olahraga, pakai sepeda, pakai motor, pakai macam-macam, tapi niatnya menyehatkan. Nah, kondisi kita menjadikan tubuh sehat dan kuat, itu bahasa Arabnya disebut dengan thayyib namanya. Apa namanya? Thayyib. Asal katanya toba. Orang yang membantu orang lain dengan izin Allah supaya sehat dan sembuh dari penyakit namanya tabib. Terjemahnya bahasa Indonesianya disebut dengan dokter. Di tabib itu bukan tukang obat, tapi dokter. Tabib diserap ke bahasa Indonesia tabib, asalnya dari kata tabib. Ya, tabib, tabibun. Ya, itu artinya apa? Dokter. Orang yang membantu orang lain dengan izin Allah supaya sembuh, badannya sehat lagi. Kalau sudah sehat dan kuat, sifatnya disebut apa? Thayyib. Tapi tidak cukup dengan itu, mesti ada yang kedua. Badannya sehat, kuat, sifatnya pun mesti baik. Badan baik, sehat jasmani, tapi sehat juga pikirannya, sifatnya. Kesehatan, kebaikan pikiran itu disebut dengan khair namanya. Apa namanya? Khair. Jujur itu khair, sifat. Sabar itu khair, sifat. Rendah hati itu sifat, khair. Tidak cukup dengan kuat saja. Badan kuat, bagus, ya, tapi sifat kurang baik, nah itu belum jadi soleh. Kan ada yang thayyib namanya, badannya sehat, kuat, tapi kan dia 2 kali puasa, 2 kali lebaran gak pulang-pulang kan, ya, dan dia gak ngasih kabar gitu kan. Makanya diviralkan oleh istrinya gitu kan, dicari-cari, Bang Thayyib, Bang Thayyib, ya. 2 kali puasa, 2 kali lebaran, tidak pulang pulang. Baik. 3, baik dalam bentuk sikap. Jujur itu sifat. Tapi kalau Anda disogok, Anda menolak, diajak korupsi, Anda kemudian menolak, itu sikap namanya. Sabar itu sifat. Anda dimaki-maki, Anda menjawab dengan baik, Anda menjawab dengan senyuman, Anda menjawab dengan keramahan, itu sikap namanya. Khair ketika menjadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Apa namanya? Jadi kita sudah temukan 3, thayyib, khair, satu lagi baik. Saya mau tanya, ada non-muslim yang baik? Ada non-muslim yang jujur? Ada non-muslim yang sabar? Ada. Ada yang non-muslim yang senang berbagi? Ada, banyak, sampai ke level ma'ruf. Tapi apakah kebaikannya dilakukan karena Allah? Belum tentu. Kalau semua kebaikan itu dikerjakan karena Allah, maka pindah ke kata yang keempat, namanya ihsan. Apa namanya? Ihsan itu menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah karena Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Tadi ibu merawat anak karena Allah, bapak mencintai istri karena Allah, gitu kan? Makanya kalau cintanya karena Allah akan dilihat pakaiannya sesuai enggak dengan yang Allah sukai. Kegiatannya sesuai enggak dengan yang Allah cintai, itu akan dilihat. Mengumpulkan 4 ini, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Keempatnya ini kalau dikumpulkan berubah nama menjadi sholih. Apa namanya? Sholih. Jamaknya disebut sholihin. Apa jamaknya? Jadi untuk menjadi sholihin, 1, jaga kesehatan apa? Fisik. Maka olahraga. Muncul hadis Nabi. Kata Nabi, orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya dibanding mukmin yang lemah. Dari situ silahkan kuatkan diri, cari olahraga yang baik. Kata Nabi, alimu auladakum sibaha warrimaya, ajarkan anak-anakmu berenang, melempar, memanah. Ada olahraga yang real ada pada saat itu, ada yang visioner. Yang real apa? Memanah sudah biasa, orang dulu memanah. Melontar tombak sudah biasa, Wahsy itu jadi melontar. Tapi kalau berenang, mau berenang di mana? Di padang pasir. Nah itu yang visioner. Maksudnya apa? Cari ragam olahraga yang menyehatkan. Kata Nabi, renang itu menyehatkan. Silakan pelajari. Tapi sekaligus petunjuk, isyarat. Kalau kita belajar usul fiqih, cari warna baru dalam olahraga yang menyehatkan.
Zaman Nabi belum ada pingpong, sekarang bikin pingpong. Zaman Nabi belum ada futsal, sekarang bikin futsal. Zaman Nabi belum ada basket, sekarang bikin basket. Yang kiranya menyehatkan. Itu namanya apa? Hukum turunan, furu, bukan bid'ah. Basket yuk, bid'ah yang sunnah mana katanya kan? Aduh, tidak begitu. Sekarang mana bagus. Sekarang ada apa? Menembak, pakai menembak. Sama juga, sunnahnya sunnah turunan. Jelas? Ya, memanah kan ada dua kan? Memanah target dengan memanah hati ya. Itu ada babnya lagi. Baik, dari mata turun ke hati. Nah itu poinnya. Ayo cari yang menyehatkan. Itu semua sudah syariah, nggak perlu pakai kata syariah lagi. Oh nggak mau, saya mau pingpong yang syariah. Kalau nggak syariah pusdahi saya nggak ikutan. Gimana pingpong syariah? Servisnya Bismillah. Nyemes masuk, Alhamdulillah. Kena cemes, Astagfirullah. Umum aja. Dua khair, belajar sifat. Di sini dalam diri kita ini sudah ada sifat. Di sini ini ada jujur. Ada Pak jujur. Ada. Makanya jangankan kita lihat orang lain dikhianati kita marah. Dibohongi, ini berontak. Makanya pencuri pun nggak mau dicuri. Pembohong pun nggak mau dibohongi. Kenapa? Karena dalam hatinya ada sifat. Tapi sifat ini harus dilatih lewat amal supaya jadi ma'ruf. Makanya kan kadang-kadang kita dapat di jalan lagi naik motor diklaksonin kenceng, dipepet nggak izin gitu kan? Itu latihan. Pahami untuk ibadah. Kalau nggak dipahami ibadah marah, dipepet lagi gitu kan? Ujungnya kan bertikai. Naon sia, naon. Tuh muncul lampu neon kan? Baik. Paham sampai sini?